Facebook. Kita semua pasti memiliki akun media sosial Facebook. Bahkan ada juga yang memiliki 2 hingga 3 akun Facebook. Ya, media sosial Facebook memiliki hampir 1,7 miliar pengguna saat ini. Itu berarti Facebook menjadi raja media sosial di seluruh dunia. Tapi apakah kalian tahu siapa sosok CEO di balik kesuksesan Facebook? Dia adalah Mark Zuckerberg, founder dan pendiri Facebook. Lalu bagaimana cerita dia membuat dan menciptakan Facebook? Berikut kita akan membahas kisah sukses pendiri dan pencipta Facebook, sejarah, semangat berjuang, kesuksesan serta kekayaan Mark Zuckerberg setelah berhasil mendirikan kerajaan Facebook. Masih muda, namun ia sudah dikenal sebagai pemuda terkaya di dunia karena Facebook. Tidak jarang masyarakat dunia mencari dan ingin mengetahui mengenai profil dan biografi Mark Zuckerberg dan perjalanan kehidupannya. Laki-laki yang bernama lengkap Mark Elliott Zuckerberg lahir di kawasan bernama Dobbs Ferry, Westchester County, kota New York. Mark Zuckerberg lahir pada 14 Mei 1984. Ia merupakan anak dari pasangan Edward Zuckerberg yang merupakan seorang dokter gigi dan ibunya Karen Zuckerberg yang merupakan seorang psikolog. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil, Zuckerberg memang suka mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer dan juga belajar membuatnya. Ayahnya sendiri membekali Zuckerberg komputer sejak ia berusia 8 tahun. Beranjak remaja, Zuckerberg menjadi seorang programmer komputer yang cerdas. Saat di sekolah menengah Phillips Exeter Academy, ia dan rekannya D'Angelo membuat plugin untuk MP3 player Winamp. Plugin adalah program perangkat lunak komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web browser atau email untuk keperluan tertentu. Zuckerberg dan D'Angelo membuat plugin tersebut untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu dan kemudian membuat playlistnya sesuai selera. Mereka mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk AOL atau American Online dan Microsoft. Pada tahun terakhirnya di Philips, ia direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk suatu proyek. Saat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, keduanya harus berpisah. D'Angelo masuk Caltech sedangkan Zuckerberg masuk Harvard. Di Harvard inilah Zuckerberg menemukan ide membuat buku direktori mahasiswa online, namun setiap kali ia menawarkan diri membuat direktori itu, Harvard menolaknya. Meski ditolak, ia selalu mencari cara untuk merealisasikannya. Proyek pertamanya adalah Course Match yang memungkinkan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Suatu malam di tahun kedua ia kuliah di Harvard, Zuckerberg mengambil data mahasiswa Harvard dan memasukkannya ke dalam website yang ia buat bernama FaceMash. Sejumlah foto rekan mahasiswanya terpampang di situ. Tak lupa ia menambahkan kalimat yang meminta pengunjungnya menentukan mana dari foto-foto ini yang paling baik. Pancingannya mengena. Dalam tempo 4 jam sejak ia meluncurkan website itu, tercatat 450 orang mengunjungi FaceMash dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pihak Harvard mengetahuinya dan sambungan internet pun diputus. Zuckerberg diperkarakan karena dianggap mencuri data. Anak muda berambut keriting ini pun meminta maaf kepada rekan-rekannya yang fotonya masuk di FaceMash. Tetapi ia tak pernah menyesali tindakannya ini. Alih-alih kapok, ia malah membuat website baru dengan nama Facebook. Website ini ia luncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FaceMash. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasan di websitenya, disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Dalam waktu 2 minggu setelah diluncurkan, separuh mahasiswa Harvard sudah memiliki akun di Facebook. Ternyata tak hanya mahasiswa Harvard yang tertarik, beberapa kampus di sekitar Harvard pun meminta dimasukkan dalam jejaring Facebook. Hal ini membuat Zuckerberg kewalahan. Ia lalu meminta bantuan kepada kedua temannya untuk ikut mengembangkan Facebook. Dalam tempo 4 bulan, Facebook sudah bisa menjaring 30 kampus. Hingga akhir 2004, jumlah pengguna Facebook sudah mencapai 1 juta. Pengguna Facebook terus meningkat. Malah ada sejumlah orang yang tak lagi jadi mahasiswa atau yang masih di sekolah ingin bergabung. Tingginya desakan ini membuat Zuckerberg dan kawan-kawan memutuskan Facebook membuka jaringan untuk para siswa sekolah menengah,
pada September 2005. Tak lama kemudian mereka juga membuka jejaring para pekerja kantoran. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Zuckerberg harus memutuskan keluar dari Harvard. Apa yang saya inginkan sudah ada di tangan. Saya tidak punya ijazah kemudian bekerja. Menurut saya, pekerjaan hanyalah untuk orang-orang yang lemah. Mark Zuckerberg. Zuckerberg dan kawan-kawan kemudian mengembangkan Facebook lebih jauh lagi. Pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat memiliki email. Sejak itulah jumlah anggota Facebook melesat cukup tinggi. Saat ini jumlah anggota aktifnya lebih dari 100 juta user di seluruh dunia. Setiap harinya ada sekitar 14 juta foto di-upload ke Facebook. Dan dalam hal jumlah traffic pengakses, Facebook menjadi website terakhir ke-6 di dunia dan menjadi website jejaring sosial kedua terbesar versi Comscore. Saat ini tidak hanya Facebook yang dimiliki Mark Zuckerberg, tapi dialah orang di balik suksesnya akuisisi Instagram, WhatsApp, Messenger, dan masih banyak lagi perusahaan teknologi yang jatuh di pelukan Facebook. Kini, Facebook telah menjadi raksasa sekaligus raja di bidang sosial media yang patut diperhitungkan bagi pesaingnya.